tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Abdul Haq, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang ayat-ayat yang menjelaskan mengenai peran ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi negara. Baik, dikatakan di surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang mana artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Baik, pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini, yaitu ayat ini mendorong untuk semua umat muslim untuk beraktivitas, untuk aktif mencari rezeki, yang mana bisa mengembangkan potensi ekonomi secara produktif, namun tetap dalam kerangka pengabdian kepada Allah yang menjadi landasan pembangunan ekonomi yang mana berkelanjutan dengan ekonomi syariah. Baiklah, yang mana pertama, Islam mengatur segala aktivitas ekonomi dengan istilah kata muamalah. Muamalah ini adalah salah satu bahasa yang terdapat dalam Al-Quran sebagai sarana hubungan manusia dengan sesama manusia atau sarana antara satu sama lain yang mengedepankan prinsip saling tolong-menolong atau yang biasa disebut dengan ta'awun. Guna apa? Yang mana guna untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dan juga salah satu sarana ini untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan jalur perdagangan atau yang biasa disebut dengan tijaroh. Nah, tijaroh ini apa sih? Tijaroh itu yang bisa kita dengar secara pengertian secara umum, yakni kegiatan usaha antara manusia dengan manusia mengutamakan dengan prinsip keadilan, yang mana tadi biasa kita sebut dengan kata muamalah. Nah, muamalah ini terdapat juga yang di banyak bisnis yang merupakan nilai-nilai yang terdapat nilai terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, surat An-Nisa ayat 29, dan juga surat An-Nur ayat 37, yang mana menjelaskan tentang mekanisme jual beli, utang, dagang, sewa, guna usaha, dan juga transaksi yang lainnya. Dan dalam ayat tersebut terdapat juga nilai akuntansi, notaris, pembahasan umum bisnis syariah, dan sebagaimana. Baiklah, mari kita sedikit meneliti, sedikit membicarakan tentang Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, wala takuna tijaratan antara minkum, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang mana artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka atau antar ridho birido di antara kalian, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Baiklah, ayat ini menjelaskan tentang ada dua hal yang utama. Yang pertama yaitu ada larangan memakan harta secara batil atau tidak sah seperti halnya korupsi, riba, perjudian, penipuan, dan cara-cara curang lainnya. Dan juga pemberian izin terhadap transaksi ekonomi yang sah, yaitu seperti perniagaan yang dilakukan atas dasar ridho atau suka sama suka dan sesuai dengan prinsip keadilan. Baik, peran ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi negara yakni berdasarkan ayat ini, yaitu memiliki beberapa peran penting seperti halnya yang pertama, menjaga keadilan dan etika dalam ekonomi. Ekonomi syariah yaitu melarang praktik ekonomi yang merugikan
atau menzolimi pihak lain. Nah, yang mana ini bisa mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang merupakan berfondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Dan yang kedua ada mendorong transaksi halal dan produktif. Penjelasan ini yaitu dengan memperbolehkannya perniagaan yang sah, ekonomi syariah mendorong kegiatan usaha, investasi, perdagangan yang sehat, dan juga yang mana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang mana kita tahu pada zaman ini kita melihat banyak orang-orang pengangguran. Nah, dengan cara kita menerapkan peran ekonomi syariah ini, kita bisa meningkatkan membuat lapangan kerja yang lebih luas. Nah, penjelasan yang ketiga yaitu mencegah kerusakan ekonomi. Nah, untuk yang ketiga ini, larangan terhadap riba, spekulasi, dan penipuan dalam ayat ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang sedang berusaha untuk mencegah krisis ekonomi dan ketimpangan sosial. Dua hal ini sering muncul dalam sistem ekonomi konvensional yang bereksploitatif. Nah, itu yang untuk penjelasan yang tadi dalam mencegah kerusakan ekonomi pada suatu negara. Lalu ada juga yang keempat, peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam peningkatan kesejahteraan sosial ini, ekonomi syariah mendukung distribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf, yang mana hal tersebut bisa membantu mengurangi kemiskinan dan juga ketimpangan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Lalu ada juga yang kelima, memberikan stabilitas ekonomi. Nah, prinsip kehati-hatian dan berbasis aset nyata dalam ekonomi syariah membantu menciptakan sistem keuangan yang stabil dan tahan terhadap krisis, mendukung pembangunan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Dari sekian beberapa peran penting, dari 5 peran penting tersebut dalam ayat ini, yaitu kesimpulan daripada Quran Surat An-Nisa ayat 29 memberikan dasar etis dan hukum bagi ekonomi yang adil, bebas dari eksploitasi dan produktif. Nah, implementasi ekonomi syariah ini berdasarkan ayat ini dari eksploitasi dan produktif. Implementasi ini berdasarkan terdapat instrumen strategis dalam memperkuat struktur ekonomi negara yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, jadi beberapa hal yang menjadi poin penting dalam menjaga kestabilitasan ekonomi pada suatu negara. Nah, itulah tadi 5 hal yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari kita. Kita tidak boleh melakukan riba, kecurangan dalam sebuah sistem keuangan. Karena yang namanya sistem keuangan pada suatu tempat atau dimanapun itu, mau itu lembaga atau sebuah organisasi, itu harus secara terbuka. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.